Dengan semakin majunya perkembangan zaman, khususnya di era digitalisasi ini, perencanaan bisnis sangatlah diperlukan sebelum memulai sebuah bisnis. Karena orang-orang telah sadar akan pentingnya sebuah bisnis dalam kehidupan. Nah, dalam memulai bisnis, khususnya bisnis berbasis komunitas, ada banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar komunitas bisnis yang kita jalankan ini dapat berjalan sesuai dengan visi misi dari komunitas bisnis kita. Di antaranya adalah mempersiapkan perencanaan bisnis dan membuat brand terlebih dahulu agar segala hal yang berkaitan dengan implementasi bisnis ke depan dapat tersusun dan terencanakan dengan baik. Nah, seringkali seseorang atau komunitas hanya berpikir praktis seakan melupakan rencana bisnis dan cukup jalankan saja. Maka yang akan terjadi adalah adanya kalimat semoga Anda beruntung. Nah, selain dari dua hal itu juga dibutuhkan sebuah aplikasi bisnis digital untuk menunjang daripada keberlangsungan bisnis dan pastinya sangat berperan dalam implementasi bisnis berbasis komunitas ini. Dan ada banyak aplikasi bisnis digital yang nantinya akan digunakan dengan sistem yang terpadu sesuai dengan visi misi komunitas bisnis itu sendiri. Nah, dan tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digital. Hal ini disebabkan karena untuk mengimplementasikannya diperlukan model bisnis yang sama sekali baru. Nah, digital marketing hadir sebagai sebuah hal yang memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Nah, begitu pula dengan perusahaan yang mengeluarkan produk baru bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Nah, marketing 4.0 ini di era transformasi digital membawa kita untuk melangkah pergi dari konsep tradisional. Nah, selanjutnya pada bagian kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka kami ini, kami menggunakan 3 literatur sebagai sumber referensi. Nah, yang pertama, dalam isinya dikutip bahwa terjadinya perkembangan teknologi dan pemanfaatan internet secara terus-menerus bagi para pemakainya. Nah, beberapa orang juga merasa ketergantungan dengan hadirnya internet ini. Secara umum, mendefinisikan dampak digital dari marketing terhadap volume penjualan bagi pelaku UMKM di Kota Batam. Nah, digital marketing memudahkan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Nah, selanjutnya pada literatur kedua yang kami gunakan ini, pada isinya masih membahas mengenai perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat serta berpengaruh bagi masyarakat dalam mendukung sebuah kegiatan bisnis baik besar maupun kecil. Nah, dalam literatur kedua ini juga dikutip bahwa ternyata pemasaran digital itu sangat penting untuk meningkatkan bisnis pada UMKM dengan adanya kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus dapat memaksimalkan daripada hadirnya kecanggihan teknologi dan pemasaran aplikasi digital dengan menggunakan aplikasi tersebut semaksimal mungkin, di mana bisa kita lihat pada bacaan di literatur kedua ini dengan hadirnya sosial media membuat pesanan daripada produk yang diolah oleh masyarakat Cipacing ini dapat lebih meningkat sehingga menghasilkan volume penjualan yang lebih meningkat lagi. Nah, selanjutnya pada literatur ketiga. Nah, di literatur ketiga ini isinya mengungkapkan mengenai adanya sebuah strategi yang harus digunakan oleh pelaku UMKM jika ingin mengembangkan sebuah produknya. Nah, strategi ini tentunya terkait dengan digital marketing atau pemanfaatan teknologi yang tiap hari semakin canggih agar penghasilan daripada UMKM itu sendiri, baik daripada segi penjualan maupun penghasilan itu dapat meningkat secara drastis. Adapun hasil research gap yang kami temukan dari 3 literatur ini adalah jadi persamaan dari liter 1 dan 2, karena dalam hal ini membahas mengenai perkembangan teknologi khususnya aplikasi bisnis berbasis digital dalam membantu UMKM untuk memasarkan produknya sehingga pangsa pasar dan volume penjualan itu dapat meningkat. Sementara perbedaan dari literatur di atas terletak pada literatur yang ketiga, yang dimana pada literatur yang ketiga ini ia lebih fokus dalam membahas mengenai strategi yang harus digunakan oleh pelaku UMKM dalam memasarkan produknya secara digital. Metodologi penelitian.
Digital marketing untuk usaha mikro kecil menengah. Studi kasus pada Coffee Strip Bandung. Coffee Strip ini awalnya bernama Esprint. Esprint Brennau adalah UMKM Bandung yang berbasis produk olahan kopi. Esprenet sendiri adalah produk kopi olahan yang dibuat sendiri menggunakan konsentrat cold brew yang dicampur dengan lemon dan soda. Esprenet diproduksi sendiri dari dapur rumah mereka yang terletak di Padasuka, Bandung. Berdirinya Esprent ini karena keinginan mengubah sudut pandang orang di mana biasanya saat mendengar kopi pasti teringat dengan kopi susu yang dikenal dengan rasa pahitnya, sehingga mereka ingin membuat kopi yang tidak pahit dan bisa dikonsumsi semua orang. Dengan itu juga yang menjadi slogan mereka, yaitu bukan kopi susu. Target pemasaran Esprent sebenarnya merupakan semua kalangan yang menyukai kopi dengan range umur 10 sampai dengan 60 tahun. Oleh sebab Esprent aman dikonsumsi dari yang berumur 10 sampai 60 tahun, sehingga untuk target customernya juga mereka terbuka untuk semua kalangan. Untuk saat ini, setelah perubahan namanya ke Coffee Strip, mereka juga mempunyai produk lain seperti Esprenet. Produk tersebut yaitu Eskosu dan kopi susu mint. Selanjutnya data awal. Referensi ini diambil dari artikel atau jurnal mengenai pengaruh aplikasi pemasaran bisnis berbasis digital terhadap peningkatan ekonomi pada bisnis UMKM dengan fokus mengenai aplikasi pemasaran digital. Peningkatan ekonomi dan bisnis UMKM. Yang pertama yaitu aplikasi pemasaran digital. Para pelaku UMKM ini seharusnya juga sudah mulai memanfaatkan media digital sebagai salah satu upaya pemasaran produknya, sehingga konsumen lebih mengenal produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Salah satu platform media digital yang bisa digunakan oleh para UKM dalam meningkatkan pemasaran produknya adalah Instagram. Instagram sendiri merupakan aplikasi yang berbasis media seperti foto dan video yang disertai dengan deskripsi. Selain itu, Instagram juga menyediakan akun bisnis yang dapat menunjang kebutuhan pelaku UMKM. Salah satu pelaku UMKM di Bandung yang mencoba pemanfaatan Instagram untuk marketingnya adalah Coffee Strip. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Saat ini industri sedang mengalami perubahan ke arah digital karena adanya revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan pemasaran dari sebuah usaha berubah yang pada mulanya masih berbentuk tradisional dan konvensional menjadi digital, di mana dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM agar bisa mendapatkan konsumen yang lebih luas lagi dan memperbanyak penjual produk Coffee Strip, dan juga dapat mengembangkan usahanya dan memiliki penjualan yang baik. Yang ketiga ada bisnis UMKM. Dari beberapa kategori bisnis di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini merupakan salah satu kategori bisnis yang mendapatkan dampak yang paling besar dari pandemi. Maka dari itu, salah satu pelaku UMKM di Bandung yaitu Coffee Strip melakukan pengurusan media sosial dengan menggunakan desain feed Instagram dan juga pembuatan media platform marketplace yaitu Shopee dan on-demand multi-service platform yaitu Gojek untuk meningkatkan penjualan dari bisnis UMKM tersebut. Pernyataan batasan. Pernyataan batasan yang telah diperinci terkait referensi-referensi sebelumnya yaitu pemasaran digital berpengaruh pada peningkatan ekonomi UMKM. Nah, cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis Coffee Strip ini untuk peningkatan usaha dan brand awareness mereka yaitu dengan perombakan media sosial Instagram milik Coffee Strip dan juga mendaftarkannya ke beberapa marketplace seperti GoFood dan Shopee. Dari beberapa kategori bisnis di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu kategori bisnis yang mendapatkan dampak paling besar dari pandemi COVID-19. Dikarenakan, keuangan dari pelaku bisnis kategori UMKM beberapa bahkan belum stabil sebelum adanya pandemi dan makin dipengaruhi dengan adanya pandemi tersebut.
Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka ditariklah suatu kesimpulan terkait pembahasan kita, yaitu mempersiapkan perencanaan bisnis dan membuat brand terlebih dahulu merupakan hal yang harus dipersiapkan agar komunitas bisnis yang kita jalankan dapat berjalan sesuai dengan visi misi dari komunitas bisnis kita. Dan jika diamati lagi, marketing 4.0 di era transformasi digital membawa kita untuk melangkah pergi dari konsep tradisional, memahami perilaku konsumen melalui segmentasi dan penargetan. Dalam pendekatan marketing saat ini akan sangat berguna bagi membangun bisnis berbasis komunitas dengan pelanggan sebagai pusat dari semuanya. Namun, meskipun sekarang konsumen terhubung dengan internet, banyak dari mereka yang tidak puas dengan hanya menjadi pengguna yang pasif. Perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat berpengaruh bagi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan bisnis, baik besar maupun kecil, agar dapat dikenal secara global. Adapun pentingnya peran aplikasi bisnis digital juga sangat menunjang keberhasilan sebuah UMKM untuk mendapatkan pangsa pasar dan jangkauan konsumen yang lebih luas. Seperti pada usaha bisnis UMKM Coffee Strip Bandung ini memanfaatkan sosial media dan aplikasi bisnis dan marketplace Shopee dan Gojek untuk mendapatkan pemasaran yang lebih luas, serta calon pelanggan yang mudah dijangkau sehingga usaha UMKM Coffee Strip Bandung ini dapat bersaing secara global bahkan secara internasional. We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is